Oke guys, hari ini saya mau sharing pengalaman saya jualan online ya selama 1 tahun di tahun 2020. Pengalaman saya pribadi nih, waktu itu saya mulai jualan itu dari saya kerja teman-teman ya. Baru dari kerja, saya dulu kerja itu sebagai office boy di salah satu kantor konsultan ya di kota di daerah saya ini. Kerja selama 1 tahun. Kerja setahun itu saya ngumpulin uang teman-teman, yaitu terkumpul 19 juta waktu itu ya. Karena gaji saya sebulan itu 2 juta, jadi saya bisa ngumpulin itu sampai 19 juta setahun. Ya karena makan itu semuanya ditanggung kantor, tempat tinggal juga disediakan dari kantor. Jadi saya itu bisa beli teman-teman. Waktu itu saya hemat banget. Gak pernah belanja, gak pernah jajan yang aneh-aneh. Ya semua uang itu saya tabung. Nah setelah itu saya mulailah bisnis online waktu itu ya. Waktu saya mulai bisnis online itu di tahun waktu saya kerja itu sudah daftar teman, daftar salah satu member untuk join dropship ya sebagai dropshipper di tokonya itu bayar 600.000 selama seumur hidup atau berapa tahun itu saya udah lupa teman ya. Itu bayar 600.000. Nah, joinlah saya di sana, join. Itu jualan pertama saya itu jualan kaos distro teman, jualan kaos distro. Saya itu waktu itu udah join kan, udah join, saya itu dimasukkan ke dalam grup di salah satu grup Telegram. Masuk di sana dikasihlah gambar-gambar bajunya, foto-foto baju, foto barang yang dijual di toko ini. Nah setelah itu saya bikin toko di Shopee, bikin toko di Shopee. Setelah bikin toko di Shopee, bikin juga di Tokopedia, Bukalapak, buka juga teman ya semuanya. Sampai di Facebook pun saya posting juga, posting di Facebook ya. Jualan kaos waktu itu pas distro ya. Nah jualan mulai upload lah, saya upload di Facebook. Setelah upload di Facebook, upload juga di Shopee, upload juga di Tokopedia, dan semuanya saya upload teman-teman ya. Itu sambil kerja waktu itu, sambil kerja upload aja dulu semuanya. Setelah di-upload banyak produk, saya mulai bikinlah judulnya, atur judul sih, gimana sih cara atur judul. Itu saya dapetin ilmu itu cuma dari ikut seminar ya. Ikut seminar waktu itu bayar 600.000 selama 1 minggu kalau nggak salah itu. Seminar itu mengajarkan kita gimana sih cara upload, cara jualan di Shopee sampai mahir lah. Itu diajarin edit videonya gimana, ya bikin gambar biar bagus itu gimana, cara nyari kata kunci yang bagus itu gimana, semua itu saya diajarin waktu itu. Nah waktu itu saya praktekkan teman-teman ya, nyusun judul gimana, bikin judulnya. Ya, udah bikin judulnya ini bagus kan, dibikinkan judulnya ini ya, misalnya kaos distro pria itu dibikinkan judulnya. Setelah itu semua cuma saya edit judulnya lagi, nyusun biar rapi, gambarnya saya edit lagi biar bagus. Nah, kurang lebih itu kerja sekitar 3 bulan lah semua itu. Nggak ada yang beli. Di 3 bulan pertama itu saya nggak ada yang beli teman-teman. Satu pun nggak ada. Di bulan keempat itu baru ada yang beli satu pieces waktu itu, yaitu salah satu topi ya, waktu itu brandnya topi, saya masih ingat banget ya. Dan itu dia belinya orang dari Jawa ya. Nah, saya kirimlah waktu itu dengan order di toko saya itu sebagai dropshipnya, terus dikirimlah ke alamatnya dia. Laku lah, itu barang pertama yang laku. Setelah itu saya mulai fokus lagi karena udah laku barangnya, saya mulai belajar lagi, ya ikut seminar tentang iklan, gimana sih caranya iklan di Shopee biar iklannya itu bagus. Nah, belajar lagi iklan di Shopee. Itu kurang lebih selama 3 hari kalau itu bayarnya 300.000, itu agak murah memang. Nah setelah bayar 300.000, joinlah itu iklan Shopee. Di sanalah saya belajar juga teman, cara iklan Shopee gimana, baca data iklan gimana. Itu selama 3 hari. Dan setelah itu saya praktekkan juga ilmunya, bikin iklan. Waktu itu bikin iklan di Shopee pertama itu saya top up Shopee itu ya teman, untuk iklan itu 25.000. Nggak tahu sekarang bisa atau enggak ya, top up 25.000 untuk iklan pertama saya, dan itu boncos, nggak ada yang beli sama sekali, satu pun nggak ada yang beli. Jadi itu rugi ya. Nah di situ saya konsultasi lagi ke mentornya ini. Nah, konsultasi lagi gimana sih Pak cara yang benar tuh. Nah dan itu di sanalah saya dikasih tahu juga kalau iklan itu, pertama iklan itu kita itu ibaratkan membeli data ya, untuk tahu jam-jam rame di produk kita itu jam-jam apa aja. Nah waktu itulah saya mulai iklan lagi seminggu itu 500.000 itu
ya, dan itu jam-jam ramenya saya udah dapat ya, yaitu jam siang atau sore jam berapa saya udah lupa jam-jam ramenya itu. Nah habis itu saya dapat jam rame itu, saya pindah lagi iklannya itu di jam-jam rame aja, tapi dengan budget yang 100.000 misalnya selama 1 jam. Nah, saya setting lah seperti itu. Di jam rame saya iklan, ya laku lah waktu itu satu pieces laku. Wih, sudah senang banget teman. Ya satu pieces laku karena barang yang saya jual ini keuntungannya itu besar ya 30%. Jadi senang banget waktu itu laku satu pieces. Nah, habis itu teruslah berlanjut sampai bulan 8, ya bulan 10, bulan 11. Waktu itu saya masih kerja teman ya, sambil kerja itu jualan. Nah, di bulan Desember karena kontrak kerja saya itu selesai tahun 2019, selesailah saya di sana. Dan waktu itulah saya itu dapat kumpulin uang 19 juta teman ya di tahun 2019 bulan Desember itu. Nah, karena saya mau fokus bisnis online, pertama yang saya beli itu udah beli laptop dulu sebesar 7 juta, dan 6 jutanya lagi saya gunakan untuk beli barang teman-teman ya. Saya waktu itu beli barang memang nggak banyak ya, karena kalau kita beli banyak itu harganya beda. Nah, langsung naik jadi reseller waktu itu, padahal jualan pun sebulannya jual satu, naik jadi reseller, yaitu beli sekitar 6 juta. Semuanya itu saya kirim ke Jawa waktu itu, ke Jawa Timur. Saya nyewa juga pakai gudang online ya, itu kredibel dulu. Saya juga sempat ya pakai itu jasa kredibel titip di sana. Nah, setelah itu mulailah saya 6 jutanya lagi saya gunakan untuk operasional saya di rumah teman ya, karena waktu itu saya udah pulang kampung karena mau fokus jualan. 6 juta untuk operasional di rumah, untuk beli kuota ataupun untuk lain-lain lah, digunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari. Nah setelah itu saya fokus jualan selama di bulan Januari itu sempat laku satu hari itu bisa jual satu biji teman. Waktu itu senang banget ya, hari pertama dan besoknya laku juga ya. Dan itu sekitar 3 hari berturut-turut itu laku terus, ada yang beli satu. Saya senang banget waktu itu. Dan setelah itu mulailah saya iklan lagi, karena sebelumnya saya udah pernah iklan, jadi saya mau fokus cuman biar penjualannya banyak itu loh. Jadi iklanlah saya selama 1 hari waktu itu, dan itu boncos 100.000. Dan saya nggak apa-apa waktu itu saya boncos itu, bahwa ini untuk mungkin jam ramenya udah berubah. Nah waktu itu saya iklan lagi di di bulan 1 itu saya mulai lagi nyusun strategi iklannya. Nah, dan top up saya waktu itu 500.000 iklan. 500.000 iklan itu ada yang beli satu itu. Saya pikir, wih ini ada yang beli. Nah, satu pieces laku itu senang banget saya juga. Dan saya tuh nggak menyerah. Padahal barang yang laku dengan biaya iklan itu udah rugi teman-teman. Tapi saya tetap tetap saya yakin bahwa ini produk bakalan laku keras dan rame. Nah, dan masuklah bulan 2. Bulan 2 juga saya iklan juga. Iklan bulan 2 itu iklan selama 1 bulan penuh waktu itu saya iklan dengan budget satu harinya itu 100.000 ya. Dan waktu itu saya habis 3 juta di bulan itu, dan itu boncos juga. Boncos waktu itu kisaran berapa ya? Itu boncos kurang lebih 2 jutaan lah, masih rugi waktu itu. Tapi saya nggak nyerah juga ya, karena saya yakin bahwa ini bisa laku dulu. Padahal modal saya pun waktu itu udah sedikit teman-teman, karena biaya personal banyak, dan uang yang saya pakai itu adalah uang saya pribadi, dan saya pun di rumah ini sudah hemat-hemat sekali gitu loh. Nah, dan di bulan 3 lah COVID itu datang. Nah, bulan 3 juga saya iklan waktu itu, masih iklan juga di bulan 3 dengan uang terakhir, berharap bakalan rame. Waktu itu sisa uang berapa juta, 2 juta 3 juta ya, iklan lah waktu itu saya. Di bulan 3 itu full iklan ya, selama sebulan penuh juga nggak ada yang beli. Di sanalah saya rugi full 3 juta di bulan 3 itu, karena waktu itu corona udah masuk ya, COVID-19, dan Indonesia juga udah lockdown. Dan di sanalah saya rugi 3 juta. Pertama itu rugi 3 juta. Lanjut lagi waktu itu saya masih ada uh, uang dari beli barang waktu itu, dari saya jualan itu. Nah barang saya itu saya jual waktu itu teman, saya jual flash sale ya, saya jual murah. Saya jual murah laku, tapi dengan keuntungan 10% laku lah waktu itu, bisa bertahan lagi berapa bulan. Nah bulan seperti itu, habis itu saya barang habis, uang kekumpul sedikit ya waktu itu dari sisa, karena flash sale-nya udah saya barang udah saya jual rugi, bisa sedikit. Nah setelah itu saya lanjut lagi, mulai dari dropship, yaitu fokus aja di dropship itu loh, nggak jadi reseller lagi, turun lagi saya teman-teman, jadi dropship waktu itu dengan modal yang saya dapetin dari jualan ini. Nah
Jadi dropship waktu itu di bulan 6 waktu itu kalau nggak salah ya, bulan 6 dari dropship. Dan iklan lah, saya juga iklan itu sebesar satu bulan itu 500.000 sampai sejuta lah misalkan waktu itu ya, kurang lebihnya itu saya udah lupa pastinya berapa, tapi waktu itu saya iklan dan itu semuanya boncos teman dan rugi. Saya waktu itu saya nggak tahu kenapa bisa rugi ya, mungkin karena masih belajar atau gimana, tapi saya nggak nyerah dulu. Rugi waktu itu sampai bulan 8 lah semuanya habis teman. Saya itu udah rugi waktu itu, udah rugi, rugi di barang, uang juga semua habis, uang personal saya juga habis. Eh, dan juga waktu itu saya stres juga teman ya, karena banyak pikiran, nggak, karena uang udah habis semuanya, tabungan setahun tuh habis. Nah, dan terakhir itu saya mulai lagi pelan-pelan ya, mulai lagi pelan-pelan itu. Waktu itu saya dikasih uang sama orang tua lah, ada sedikit 300.000 ya, saya mulai lagi kecilan dan itu rugi juga, rugi juga, waktu itu rugi. Dan setahun waktu itu saya itu depresi teman-teman, yaitu nggak ngapa-ngapain ya, dari bulan 8 sampai 2021 itu saya nggak ngapa-ngapain karena pusing teman, saya nggak ada uang juga. Dan di tahun 2021 itu saya mulai itu jual laptop saya teman ya, jual aset saya pertama itu laptop saya jual. Karena di tahun itu juga banyak lah itu apa, yang lagi naik itu lagi saham waktu itu. Untuk cerita pengalaman saya di saham itu nanti saya ceritakan kurang lebihnya di video selanjutnya ya teman-teman. Ya, sekian, terima kasih.